Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Saiful Hidayat dari Prodi Psikologi Islam dengan NIM 63. Saya di sini akan menerangkan atau mereview sebuah buku dari karangan dosen kami, yaitu dosen Psikologi Islam yang bernama Bapak Agus Hermawan. Buku ini menjelaskan tentang teori-teori psikologi atau psikologi dalam pandangan Islam. Nah, jadi kami mendapatkan suatu tugas yang dimana tugas ini untuk mereview sebuah buku yang di dalamnya terdapat beberapa materi psikologi yang tentunya materi-materi ini sangatlah penting bagi kita ataupun bagi masyarakat umum yang ingin menerapkan atau mengimplementasikan psikologi dalam perspektif Islam. Jadi di dalam buku ini terdapat beberapa materi penting yang akan kita bahas. Sebelumnya kan saya sudah membahas pada pertemuan yang berikutnya tentang materi-materi yang ada di dalam buku ini. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi-materi tersebut. Yang pertama ada motivasi dalam perspektif Islam. Jadi di dalam buku ini, motivasi berasal dari kata motif atau dorongan, atau bahasa Inggris yaitu motif. Bisa diartikan sebagai kekuatan yang terdapat di dalam diri organisme. Jadi di dalam buku ini, motivasi menjelaskan bahwasannya peranan dorongan yang sangat kuat di dalam diri kita untuk melakukan suatu hal. Seperti halnya kita ingin menjalankan sebuah tindakan yang bagaimana tindakan itu tidak mampu untuk kita. Nah, peran motivasi di sini adalah dorongan yang kuat untuk menjalankan hal tersebut supaya hal tersebut tidak menjadi sugesti bahwasanya hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Nah, di sini diterangkan ada beberapa macam motivasi. Yang pertama, motivasi didorongin dari fisiologis. Terus yang kedua ada juga dorongan psikis. Jadi dorongan fisiologis ini sebagai dorongan naluriah yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Seperti halnya kita kebutuhan fisiologis itu kebutuhan yang kita jalani sehari-hari, seperti halnya makan, minum, pakaian, kebutuhan hidup dan lain-lainnya. Terus di sini kebutuhan psikis seperti halnya kebutuhan akan beragama kita, seperti menjaga diri, terus kelestarian keturunan, terus keibuan, terus dorongan spiritualitas kita, itu juga termasuk macam-macam motivasi. Terus ada juga peranan motivasi dalam kehidupan. Nah, dalam singkatnya di sini menjelaskan bahwasannya peran motivasi pada era sekarang ini sangatlah penting. Bagaimana proses mental yang dialami oleh anak muda sekarang cenderung tidak karuan atau perlu untuk kita motivasi, sebagaimana apa yang telah dikatakan di buku ini bahwasannya motivasi mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal yang baru. Oke teman-teman, lanjut kepada review buku kepada materi yang berikutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan di dalam Islam. Jadi di dalam buku ini diterangkan bahwasannya pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik dari ukuran kecil menjadi besar, rendah menjadi tinggi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan yang cepat ini perlahan-lahan menjadi lambat seiring dengan bertambahnya usia. Jadi di sini pertumbuhan adalah sebuah perubahan di dalam diri kita, maupun itu bersifat objektif ataupun subjektif, yang dimana perubahan ini sangat signifikan, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kecil menjadi besar, pendek menjadi tinggi, dan lain-lainnya. Dalam fase pertumbuhan di sini disebutkan bahwasanya ada beberapa fase pertumbuhan atau perkembangan di dalam manusia. Yang pertama nah, sedangkan perkembangan yang ada di dalam buku ini menerangkan bahwasannya pemunculan hal yang baru yang bersifat ruhani, seperti dari penakut menjadi pemberani, dari pemarah menjadi penyabar, dan lain sebagainya. Nah, jadi perbedaannya kalau di dalam buku Psikologi Islam karya Pak Agus ini, pertumbuhan itu sering bersifat objektif, akan tetapi perkembangan itu lebih bersifat kepada naluriah kita, seperti emosi kita, seperti mental kita, itu disebut dengan perkembangan. Di
dimana di sini dicontohkan seperti halnya penakut menjadi pemberani. Itu kan sebuah proses mental yang dimana dalam kita visualisasikan dengan mata itu tidak bisa, akan tetapi bisa kita rasakan. Nah, itu yang dinamakan perkembangan di dalam buku ini. Lanjut, di dalam fase perkembangan yang ada di buku ini memiliki beberapa fase. Yang pertama, perkembangan setelah lahir. Nah, di dalam buku ini ada beberapa poin yang dimana dikembangkan atau perkembangan setelah lahir. Yang pertama ada fase pasca natal atau usia 0 sampai 2 tahun. Lalu selanjutnya ada fase kanak-kanak usia 2 sampai 7 tahun. Lalu selanjutnya ada lagi fase tamyiz atau usia 7 sampai 10 tahun. Lalu ada fase amrat usia 10 sampai 15 tahun. Lalu ada fase taklif 15 sampai 40 tahun. Lalu juga ada fase futuh 40 sampai 60 atau 60 sampai 80 tahun ke atas. Nah, jadi di dalam buku ini diterangkan bahwasannya sangat lengkap sekali beberapa perkembangan, proses perkembangan dan pertumbuhan yang dimana itu dari masa 0 tahun ataupun baru lahir pada masa-masa yang tertentu sampai kematian. Juga di sini dijelaskan bahwasanya semua pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sangatlah bertahap. Oke teman-teman, lanjut kepada materi yang berikutnya, yaitu kesehatan mental dalam perspektif Islam. Nah, di sini tidak hanya membahas suatu objek, maksudnya psikologi di sini tidak hanya membahas suatu objek yang berkaitan dengan non-Islam, akan tetapi di sini membahas suatu objek yang berkaitan antara hubungan manusia dengan umat Islam dan hubungan manusia terhadap semuanya. Nah, kenapa sih di sini diterangkan kesehatan mental dalam perspektif Islam? Dikarenakan pada era sekarang ini mental menjadi suatu alasan terpenting dalam pembangunan karakter. Nah, di mana kesehatan mental di sini tidak hanya terpengaruhi oleh jasmani, akan tetapi rohaninya juga. Seseorang bisa dikatakan sehat mentalnya apabila jasmani dan rohani ini saling berhubungan atau berkorelasi satu sama lain dalam melakukan sebuah tindakan. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang dimana faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kesehatan mental ini perlu kita garis bawahi sekali lagi ya teman-teman, bahwasanya mental menjadi sebuah acuan dalam diri kita sebelum kita melakukan suatu tindakan. Jadi dalam melakukan suatu tindakan kita harus melihat bagaimana kondisi mental kita, yang dimana tindakan kita itu akan terpengaruhi oleh bagaimana kondisi mental kita. Jika mental kita sedang buruk, maka apa yang akan kita lakukan juga akan buruk. Nah, itu dia salah satu tujuan ditulis suatu bab ini, yang dimana kita harus menyesuaikan mental kita dan pengorganisasian mental kita supaya terstruktur dengan baik. Oke teman-teman, kita masih membahas tentang buku psikologi Islam, yang dimana bab selanjutnya akan sangat menarik. Ini adalah psikopatologi dalam perspektif Islam. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit pengertian psikopatologi. Di dalam buku ini secara epistemologi psikopatologi berasal dari kata psiko dan patologi, arti pengetahuan tentang penyakit atau gangguan. Jadi psikopatologi adalah pengetahuan tentang gangguan kejiwaan. Nah, yang dimaksud di sini kita harus menggarisbawahi bahwasanya psikopatologi dalam perspektif Islam di sini sangat berbeda dengan perspektif umum, yang dimana gangguan jiwa di sini itu disebabkan oleh gangguan spiritualitas kita terhadap Tuhan. Nah, di sini dicontohkan bahwasanya perilaku-perilaku menyimpang yang menjauhkan diri kepada Tuhan itu suatu proses gangguan jiwa atau mental kita. Apa yang akan kita lakukan? Seperti halnya kita gibah atau setan. Nah, gangguan psikopatologi ini bisa kita contohkan seperti halnya kita sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ibadah kita itu kita selalu merasa bahwasanya telah sempurna, akan tetapi apa yang kita ibadahkan itu tidak selaras dengan perilaku kita kepada orang lain. Contohnya,
kita memang terlihat ahli ibadah dan kita memang terlihat suatu orang yang dipandang orang itu sangat tekun terhadap agamanya. Akan tetapi jika dia itu masih berhubungan dengan orang lain dengan keadaan yang buruk, itu memiliki sebuah gangguan, teman-teman. Jadi di sini gangguan terhadap permasalahan tersebut dinamakan suatu gangguan psikopatologi atau gangguan jiwa, di mana dalam perspektif Islam gitu. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi cara mengatasinya itu tetap kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah, dan hubungan kita kepada manusia atau hablum minannas. Nah, teman-teman, di sini ada suatu bab yang unik lagi nih, yang dimana di sini dijelaskan bahwasannya ada sebuah psikoterapi dalam perspektif Islam. Nah, di sini juga psikologi Islam juga tidak mau kalah ya teman-teman, sepertinya terhadap psikologi Barat. Di mana di sini dijelaskan bahwasannya ada sebuah psikoterapi dalam perspektif Islam. Jadi di sini kalau kita membahas tentang tujuan dari psikoterapi ini, tujuannya itu hampir sama, cuman bedanya di sini kita lebih menekankan tentang pendekatan jiwa kita dan pembersihan jiwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi poin plusnya dalam psikologi Islam di sini, kita bisa berhubungan baik dengan Allah dan juga kita bisa berhubungan baik dengan sesama. Jadi ya kalau kita membahas tentang suatu apakah ada titik negatifnya dalam psikoterapi Islam ini, saya menjamin tidak ada. Dikarenakan dalam perspektif ini kita itu mendalami sebuah objek kajian di mana hubungannya itu tidak hanya manusia, akan tetapi berhubungan dengan Allah juga. Nah, buku ini sangatlah membantu bagi saya khususnya mahasiswa psikologi Islam dalam memahami beberapa poin-poin yang akan kita hadapi di masa depan, khususnya pada era sekarang, di mana poin-poin seperti psikoterapi, kesehatan mental, dan juga apa yang sudah kita bahas tadi adalah poin-poin tambahan untuk kita mengedepankan suatu intelektual kita yang dimana cenderung terhadap gangguan-gangguan. Nah, dalam psikologi Islam tersendiri kita juga sudah membahas bagaimana hubungan tadi. Nah, pentingnya mempelajari buku ini bahwasannya kita dapat berkembang lebih pesat daripada psikologi Barat, yang dimana jika psikologi Barat hanya menekankan kepada emosi dan kognisi manusia, akan tetapi jika buku ini lebih dari itu. Di buku ini menjelaskan bahwasannya emosi, kognisi, dan suatu intuisi juga itu diterangkan bagaimana kita berhubungan dengan sesama, bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Di dalam buku ini pokoknya lengkap teman-teman. Apa yang Anda cari tentang psikologi dalam perspektif Islam sudah ada. Baik, sekiranya review buku ini sudah cukup dan kekurangan ilmu saya tentang mendalami buku ini, saya mohon maaf. Akan tetapi saya merekomendasikan bahwasanya buku psikologi Islam ini sangatlah penting untuk Anda pegang di tangan Anda masing-masing. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.